Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa aqimus sholata wa atuz zakah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, para pemirsa dimanapun berada, yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada sore hari ini atau pada kesempatan hari ini saya dapat memberikan sedikit kultum tentang zakat kontemporer sesuai dengan permintaan dari pengurus Masjid Pondok Indah, Masjid Raya Pondok Indah. Karena itu sehubungan dengan ini saya mengucapkan banyak terima kasih telah menghubungi saya agar memberikan tausiah atau kultum selama 15 menit. Para pemirsa yang saya hormati, berbicara tentang zakat, zakat ini dengan berbagai macam derivasinya terdapat dalam Al-Quran sebanyak 32 kali. Zakat dalam bahasa artinya adalah tumbuh, subur, baik dan berkah. Sedangkan di dalam istilah syarah, zakat adalah nama dari harta tertentu dikeluarkan dengan syarat tertentu. Jadi itulah zakat. Berkenaan dengan zakat sebagaimana saya sebutkan tadi di dalam hamdalah saya, wa aqimus sholata wa atuz zakah, yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 110, tunaikanlah salat dan keluarkan zakat. Zakat ini mengenai kewajibannya selalu disebutkan bersamaan dengan salat. Sedangkan salat kita ketahui semua, salat itu adalah wajib hukumnya. Kalau salat wajib berarti zakat juga wajib. Nah, dalam hal ini kalau kita berbicara tentang zakat, kalau dulu di dalam buku-buku fikih sudah disebutkan bahwa harta yang wajib dizakati yaitu dari harta mal, zakat mal adalah 5, yaitu az-zahab wal fiddah, emas dan perak, kemudian urudut tijarah, hasil perdagangan, kemudian as-simar dan al-mawashi, buah-buahan atau hasil tanaman, serta ternak. Tetapi sekarang ini sudah berkembang, walaupun dasarnya masih seperti itu, tetapi sudah berkembang. Misalnya tentang hasil profesi, apakah wajib dizakatkan atau tidak. Sebagian orang mengatakan, bahkan orang yang mengerti agama juga ada yang mengatakan, ngapain itu ada zakat hasil profesi? Profesi kok dizakatkan? Bukan profesinya yang dizakatkan, tetapi adalah hasilnya. Ya memang sesuai dengan kondisi pada saat itu. Kalau kita hasil usaha misalnya harus dizakatkan pada zaman Rasul atau zaman sahabat, pada waktu belum berkembang seperti sekarang ini. Kalau dulu paling yang ada tukang hajama, tukang bekam, itu apakah digaji atau hanya sekedar diberikan uang lelah, uang jasa, atau mungkin pulang hanya dikasih kurma atau apalah gitu. Tapi kalau sekarang ini sudah banyak berkembang, misalnya dokter atau pengusaha atau apalah hasil dari usaha itu.
Apakah kita tidak zakatkan? Ada orang senang-senang saja duduk di ruang yang ber-AC, hanya tanda tangan saja sudah dapat miliaran misalnya. Apakah adil kalau tidak mengeluarkan zakat? Sedangkan petani saja yang bersusah payah di sawah, bercocok tanam, apakah mengalami hujan ataupun panas matahari, kepada mereka itu kalau sudah mencapai nisab harus dikeluarkan zakatnya. Apalagi yang seperti ini, orang hasil usaha, apakah itu dokter, pengusaha dan sebagainya, ini semua harus keluarkan zakatnya. Caranya bagaimana? Penghasilannya tadi kalau sudah mencapai 85 gram emas, maka harus dikeluarkan zakatnya, tentu dengan syarat sudah haul dan syarat yang lain, dia tidak berhutang. Tapi hutang yang dimaksud itu adalah hutang al-hajatul asliyah, kebutuhan pokok, kebutuhan primer, bukan kebutuhan sekunder. Karena ada juga orang berhutang, tetapi hutang itu hanya sebagai dia pedagang, jadi kebutuhan sekunder saja. Misalnya para konglomerat kalau sekarang ini ya pada umumnya berhutang, misalnya berhutang di luar negeri, tapi bukan untuk kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu apa? Yaitu untuk makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Ya mungkin yang mendesak itu adalah makan minum sehari-hari dan tempat tinggal juga. Mungkin dia masih mengontrak, kalau kontrakannya belum dibayar, sudah jatuh tempo, maka harus dikurangi dari hartanya yang harus dizakatkan tadi. Kalau masih cukup 1 nisab, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Bagaimana cara perhitungannya? Harus dinilai dengan harga emas. Kalau tadi katakan senilai 85 gram emas, 1 gram emas itu sekarang ini misalnya 600.000, 85 gram tadi kalikan saja dengan 600.000. Jadi berapa itu? Mungkin hampir 60 juta barangkali itu. Hitung saja sendiri. Nah, sehubungan dengan ini pula, kebetulan sekarang ini di musim wabah corona, dan dampaknya banyak sekali orang memerlukan bantuan-bantuan, maka dalam fatwa Majelis Ulama nomor 23 dibolehkan mendahulukan, menyegerakan zakat, yaitu ta'jiluz zakat, asal sudah mencapai 1 nisab. Tidak harus menunggu setahun, karena yang wajibnya kan adalah setahun. Tapi kalau kita keluarkan terlebih dahulu asal sudah mencapai nisab, itu boleh. Begitu juga dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu wajibnya adalah pada malam Lebaran, boleh didahulukan, maksudnya disegerakan pada awal Ramadan, dari sekarang misalnya, atau dari sejak berapa hari lalu, pokoknya dalam bulan Ramadan itu dibolehkan menurut mazhab Syafi'i. Dan juga dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tadi, yaitu fatwa nomor 23. Jadi untuk itu, kalau yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dan sudah memenuhi syarat, maka sekarang bolehlah dibayarkan zakatnya. Kita kembali lagi kepada zakat profesi tadi. Ada yang mengatakan, mana dalilnya? Tidak ada disebutkan dalam Al-Quran atau hadis wajib mengeluarkan zakat profesi itu, atau yang lainnya, hasil usaha dan sebagainya. Itu di dalam Al-Quran ada dikatakan, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Katakan khudz min amwalihim, pungutlah sebagian dari harta mereka itu sebagai zakat. Di sini katakan amwal. Amwal itu apa saja yang sifatnya produktif, maka itu termasuk amwal. Jadi dengan demikian pencaharian apa saja yang halal yang sudah mencapai syarat atau 1 nisab, maka wajib dia mengeluarkan zakat. Kemudian selain daripada itu, ada ayat yang lain mengatakan juga,
Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah apa yang baik-baik yang kamu usahakan. Itu diperintahkan di sini harus diinfakkan. Infak itu ada dua macam. Ada infak wajib, ada infak sunnah. Infak wajib itu adalah zakat ini. Sedangkan infak sunnah itu yang kita kenal sering di masyarakat pada umumnya sudah kenal, itu disebut ini infak, ini sedekah. Ya seperti itu. Ya sebenarnya juga kalau sedekah itu ada dua macam. Ada sedekah wajibah, ada sedekah tatawwu. Sedekah wajibah itulah zakat. Sedekah tatawwu itulah sedekah yang biasa orang minta derma. Apalagi sekarang musim wabah corona, kita memberikan infak untuk itu sangat besar pahalanya. Karena kita kalau melakukan amal baik itu, satu saja kita korbankan, misalnya memberikan 1.000 saja, maka itu menjadi 10.000 di akhirat nanti pahalanya, bahkan dilipat gandakan sampai 700 ganda. Nah itu tadi anfiqu min thayyibati ma kasabtum, yang baik-baik dari apa yang kamu usahakan. Jadi apa saja yang kita usahakan. Jadi Al-Quran menyebutkan secara umum. Kalau orang mengatakan tidak ada disebutkan dalam Al-Quran, tetapi kata kasabtum tadi itu kan hasil usaha. Begitu juga tadi dalam ayat min amwalihim, dari harta, sebagian harta mereka. Harta itu apa saja tadi seperti saya katakan adalah sesuatu yang sifatnya sudah merupakan kelebihan dari pendapatan kita sehari-hari, yaitu sudah mencapai nisab tadi. Karena itu bagi orang menabung misalnya, kalau tabungannya itu sudah mencapai satu nisab, wajib dia mengeluarkan zakatnya. Sekarang ini banyak yang harus keluarkan zakatnya. Misalnya orang beternak ayam, kalau zaman Nabi itu tidak ada disedekahkan atau dizakatkan ini ayam. Orang dulu pelihara ayam mungkin hanya untuk dimakan sendiri. Tetapi sekarang kan orang pelihara ternak ayam itu sampai ribuan. Apakah adil kalau tidak dikeluarkan zakatnya? Hanya dalam mengeluarkan zakatnya ini ada ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan harus disamakan dengan pertanian, nisab zakat pertanian. Ada yang menyamakan dengan zakat emas dan perak, karena dia samakan dengan dagang. Karena ayam itu kan bertelur tiap hari, misalnya dipaksa bertelur tiap hari, diambil telurnya dan bisa dijual. Tetapi ada yang mengatakan pertanian saja harus dihitung dari awal, sejak ayam itu dibeli masih umur segenggam, mungkin umur 3 atau 5 hari, kemudian dipelihara, dibiayai dan seterusnya sampai nanti dia bertelur, dipaksa bertelur setiap hari. Setelah nanti sudah selesai masa bertelurnya, maka nanti juga jadikan ayam potong, ayam daging. Maka ini dia mengkiaskan kepada zakat pertanian. Jadi apapun dia, apakah dia ke pertanian atau ke perdagangan, ke pertanian atau ke perdagangan, itu boleh saja, yang penting mengeluarkan zakat. Dan masih banyak lagi yang lain-lain yang dapat kita keluarkan zakatnya. Misalnya sekarang ada peternak burung puyuh, juga harus seperti itu. Nah, termasuk juga sekarang ada burung walet. Burung walet itu menghasilkan, harga sarang burung walet itu kan mahal. Mungkin 15 juta atau 20 juta 1 kilo. Itu harus dikeluarkan zakatnya. Orang ternak madu juga dikeluarkan zakatnya. Kalau ternak madu itu nisabnya adalah sama dengan pertanian, itu 10%. Kalau ada biaya dikeluarkan biayanya, setelah itu 10% dikeluarkan zakatnya. Sama dengan pertanian modern sekarang ini, kalau menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, maka disamakan, maksudnya dikeluarkan 10%, tapi dikeluarkan dulu biaya pupuk dan lain-lain sebagainya. Para pemirsa yang terhormat, itulah sekilas tentang zakat yang dapat saya sampaikan. Karena memang zakat modern ini
Zaman modern ini banyak sekali. Tinggal kita harus melihat, kalau dia senilai 85 gram emas, maka kita keluarkan zakatnya, apapun dia hasil usaha kita. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wa akhiru kalam, Allahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.